Kapal wisata terbakar di Sungai Mahakam, penumpang panik selamatkan diri. Beberapa hari tidak hujan, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di wilayah kota Pontianak. Cegah banjir dan penyakit, warga Banjarbaru gelar aksi bersih lingkungan secara serentak. Pembuatan replika naga bersinar terus dilakukan jelang perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2026. Halo, selamat pagi saudara, senang kami dapat kembali menyapa Anda dalam Kompas Pagi hari ini 20 Januari 2026. Saudara, seperti biasa, mengawali aktivitas Anda pagi hari ini, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Selama 1 jam ke depan, bersama saya Fiza Herwin, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita menuju ke sorotan yang pertama. Polsek Balikpapan Barat amankan 14 remaja yang diduga kuat akan melakukan tawuran. Usai diberikan pembinaan, mereka kemudian dikembalikan ke orang tua masing-masing. Diduga kuat akan terlibat tawuran, 14 remaja di bawah umur diamankan oleh Polsek Balikpapan Barat pada Sabtu malam 17 Januari. Para remaja tersebut awalnya sedang berkumpul di salah satu rumah dan tim patroli yang mendapatkan laporan langsung mendatangi TKP. Dari tangan para remaja tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga kuat akan digunakan untuk tawuran antar kelompok. Di antaranya berupa 2 buah anak busur dan anak panah, serta 1 buah ketapel. Para remaja tersebut kemudian diberikan pembinaan dan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Kita baru saja melaksanakan kegiatan menyerahkan kembali anak-anak yang tadi malam diduga akan melakukan tawuran. Dan alhamdulillah berkat informasi dari masyarakat, kemudian kita tidak lanjuti antara gabungan Polsek, Polres, kemudian juga dari warga masyarakat, sehingga tidak sampai terjadi. Sehingga kita sempat mengamankan beberapa anak yang sebagian besar masih di bawah umur, dan saat ini kita lakukan pembinaan dengan mengembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dan diawasi secara bersama-sama. Tidak ada sanksi karena para remaja masih di bawah umur. Polsek Balikpapan Barat tegaskan kedepankan pendekatan persuasif dalam masalah ini dan mengimbau para orang tua lebih mengawasi dan mengontrol anak-anaknya. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sorotan selanjutnya, saudara, sebuah kapal wisata susur Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Sebanyak 68 penumpang dilaporkan selamat. Sebuah kapal wisata KM Teman berjalanan di Sungai Mahakam, Samarinda terbakar pada Sabtu 17 Januari pukul 18.21 WITA. Kapal saat itu tengah membawa penumpang wisata susur sungai. Penumpang di atas kapal terlihat panik berusaha menyelamatkan diri. Saat kejadian, sebuah kapal LCT atau kapal angkut dan kapal nelayan membantu memadamkan dan mengevakuasi penumpang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 68 penumpang dilaporkan dievakuasi dengan selamat. Diduga api berasal dari genset sehingga membakar bagian sisi buritan kapal. Untuk kejadian kapal yang terbakar tadi sekitar pukul 18.21. Ada berapa orang Bang di Kalau atas jumlah kapal? sesuai dengan yang kami terima di daftar manifest ini ada 68 orang Bang. Untuk 68 orang ini alhamdulillah selamat semua Bang. Izin Bang, untuk alat safety semuanya lengkap Bang. Life jacket atau jaket pelampung atau apar semuanya lengkap Bang. 2 orang terdiri dari nahkoda dan 1 ABK dibawa oleh Polairut Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan. Untuk yang terbakar di bagian belakang, adapun di bagian belakang itu penyebabnya diperkirakan genset yang terbakar. Yang dibawa ke kantor Polairut membawa kru kapal serta saksi-saksi ke kantor Satpol Airut. Semuanya dibawa ke kantor Satpol Airut untuk dimintai keterangan. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan polisi. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.
Dari Kalimantan Barat, saudara, beberapa hari tidak hujan, kebakaran hutan dan lahan muncul di wilayah kota Pontianak. Sulitnya sumber air jadi kendala pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini terjadi di Jalan Parit Haji Husin II. Tim yang bergerak melakukan upaya pemadaman dari siang hingga malam hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalbar, Asrul Putrananda bilang, hal ini agar karhutla tidak meluas. Masyarakat juga diimbau waspada dan tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan pembakaran. Jadi kebakaran lahan di Parit Haji Husin II ujung, ini mereka lagi padamkan, ada BPBD, TNI, RJ, relawan Samsat, lalu Darah Hitam, Adi Cipto, lengkap semuanya sih, luar biasa. Sementara itu, saudara, pantauan BMKG Supadio Pontianak, jumlah hotspot atau titik panas di Kalimantan Barat meningkat sejak 12 Januari 2026. Kondisi ini diprediksi akan berlanjut hingga akhir Januari. Berdasarkan pantauan BMKG Supadio Pontianak, peningkatan titik panas terjadi dari tanggal 12 hingga 18 Januari 2026. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio, Sutikno bilang, selain titik panas yang signifikan, kualitas udara juga tidak sehat pada malam hari, akibat minimnya hujan dan potensi karhutla. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir Januari 2026. Selain Kuburaya, kondisi ini juga terjadi di wilayah Ketapang, Mempawah, Landak, dan Sanggau. Sutikno mengimbau masyarakat waspada karhutla dengan menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran lahan yang meluas. Kami minta kewaspadaan dari masyarakat serta stakeholder terkait untuk dapat mengantisipasi adanya kondisi karhutla yang meluas di wilayah kita dan juga dapat memicu kualitas udara yang buruk, karena dari hasil pantauan kami juga terpantau di wilayah Kuburaya mulai ada potensi kondisi tidak sehat terutama pada malam hari. Dan kondisi ini tentunya masih akan terus berlanjut sampai dengan akhir bulan karena curah hujan juga yang masih cukup kecil potensinya sampai dengan akhir bulan Januari 2026 ini. Dari Kalimantan Selatan, saudara, pengaruh cuaca buruk, sejumlah bahan pokok alami kenaikan harga di Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru pastikan stok aman dan kenaikan harga masih terkendali. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru pastikan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional masih relatif stabil dan ketersediaan stok aman. Meski harga sejumlah bahan pokok sempat naik jelang momen 5 Rajab serta Natal dan Tahun Baru lalu, namun saat ini mulai berangsur normal. Adanya kenaikan harga beras lokal di kisaran Rp500 hingga Rp1.000 per liter, hingga naiknya harga komoditas seperti cabai kecil dinilai masih wajar dan terkendali. Tapi kayaknya masih wajar aja kalau di data kami itu. Itu yang kemarin itu kan mungkin karena pengaruh yang masih ada sisa di 5 Rajab. Nah tapi untuk sekarang sudah cukup inilah. Sebelumnya, pedagang cabai mengaku harga cabai japlak sempat alami kenaikan dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Namun tidak semua jenis cabai melonjak. Harga cabai besar dan cabai keriting yang dipasok dari Sulawesi justru turun. Lombok japlak aja yang kenaikan, lombok kecil, kalau lombok besar sama lombok keriting itu turun harganya. Berapa paman naiknya? Ini naiknya sekitar 15.000 per hari ini. Jadi sekarang 70, kemarin 55. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 12 Januari lalu, harga cabai merah besar dan keriting berada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah, rawit hijau dan rawit tiung tercatat di harga Rp80.000 per kilogram. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin keruk Sungai Guring. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.
Pemerintah Kabupaten Banjar resmi mencabut status tanggap darurat banjir seiring dengan terus menurunnya debit air dan jumlah warga di pengungsian. Saat ini, Saudara, Kabupaten Banjar mulai memasuki masa transisi dengan fokus utama pada pendataan kerugian material serta persiapan langkah rehabilitasi pasca bencana. Setelah melalui masa darurat yang cukup panjang, status tanggap darurat banjir di Kabupaten Banjar akhirnya resmi dicabut pada Senin 19 Januari 2026. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi lapangan yang menunjukkan kondisi banjir di sebagian besar kecamatan telah berangsur surut. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar menyatakan, perubahan status kebencanaan ini menandai dimulainya tahap transisi darurat ke pemulihan. Pemerintah daerah kini tengah memasifkan pendataan kerugian material pada sektor perumahan, infrastruktur, maupun pertanian sebagai landasan kebijakan rekonstruksi. Saat ini kan status tanggap darurat sudah dicabut dan masuk ke tahap transisi. Jadi arahan dari pemerintah kita juga memperhatikan pasca banjir ini, khususnya kerugian material yang harusnya segera kita tindak lanjuti untuk dijaga. Dan ini juga jadi bahan kita nanti dalam melakukan kebijakan ke depannya agar dengan rehabilitasi rekonstruksi pasca banjir ini. Meski curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi, kondisi keseluruhan di wilayah terdampak terus menunjukkan tren positif. Saat ini, jumlah warga yang bertahan di posko pengungsian tercatat sudah berada di bawah 1.000 orang. Walaupun status darurat telah berakhir, Pemkab Banjar menegaskan bahwa pelayanan kemanusiaan tidak serta-merta dihentikan. Layanan kesehatan khususnya tetap disiagakan penuh di puskesmas dan posko kesehatan guna mengantisipasi dan mencegah munculnya wabah penyakit pasca banjir, seperti penyakit kulit dan diare. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara, guna menekan risiko banjir susulan dan mencegah munculnya wabah penyakit, sejumlah warga di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menggelar aksi bersih-bersih lingkungan serentak. Kegiatan ini, Saudara, menjadi upaya mitigasi penting, mengingat sejumlah titik masih menyisakan tumpukan sampah dan sedimen pasca banjir. Aksi gotong royong massal dilakukan oleh elemen masyarakat 4 kelurahan di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Petugas dan warga memfokuskan pembersihan pada area drainase utama, akses jalan, serta area sekitar rumah warga yang sebelumnya terendam banjir cukup parah. Kelurahan Landasan Ulin Selatan menjadi salah satu titik prioritas, mengingat kawasan ini baru saja melewati masa kritis genangan. Pembersihan saluran air dinilai sangat krusial untuk memastikan aliran air tetap lancar dan tidak kembali meluap jika terjadi hujan lebat. Karena juga kebetulan daerah ini kemarin yang terdampak banjir, nah jadi kami rasa juga kami ikut membantu warga yang memang kami lihat pada saat kunjungan ke lapangan banyak sampah. Nah, jadi mereka sudah kebanjiran, kemudian juga ternyata ini banyak sampah yang masuk rumah pada saat banjir. Antusiasme warga terlihat tinggi dalam kegiatan ini. Sebanyak 15 orang dari setiap RT dilibatkan untuk menyisir sampah-sampah yang terbawa arus banjir. Ketua RT setempat mengaku kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi lingkungan. Itu antusiasnya luar biasa lah dari masyarakat dan ini sangat membantu lah dalam dampak banjir. Ada berapa masyarakat yang dilibatkan, Pak? Di sini ya kurang lebih 15 orang lah kita libatkan. Pemerintah Kecamatan Liang Anggang merencanakan aksi ini sebagai agenda rutin bulanan secara bergiliran. Langkah ini diambil bukan hanya untuk fisik lingkungan, namun juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia dan balita dari ancaman penyakit pasca banjir. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Saudara, pemerintah Kota Banjarmasin lakukan normalisasi sungai usai cuaca ekstrim yang sebabkan genangan air di sejumlah wilayah. Langkah ini, saudara, untuk mengatasi pendangkalan sungai dan memperlancar aliran air. Sejumlah sungai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dinormalisasi untuk atasi pendangkalan akibat tingginya sedimentasi pasca banjir. Salah satunya Sungai Guring dengan menggunakan alat berat eksavator agar efektif dan mempermudah pengangkatan sedimen. Pendangkalan Sungai Guring membuat kedalamannya tersisa hanya sekitar setengah meter. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bilang, normalisasi sungai akan terus dilakukan bertahap meski kondisi cuaca tak lagi ekstrem. Pokoknya kita berharap pengerjaan sungai, pembersihan sungai, pengerukan sungai ini terus berjalan, ya, tidak berhenti. Walaupun kondisi air rep ataupun air curah hujan sudah mulai turun, kita terus akan melakukan pengerukan dan normalisasi sungai Kota Banjarmasin. Normalisasi dan pengerukan sungai ini mendapat tanggapan positif dari warga. Bagus ya kalau supaya ada banjir. Nah itu yang utamanya biar ada kami jadi bagus pengerukan sungai ya kalau mengurangi kebanjiran. Ya hitungannya pengerukan sungai lebih banyak lagi ya kalau supaya nyaman kada banjir lagi. Normalisasi sungai ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk mencegah banjir rob dan memulihkan fungsi sungai sebagai saluran air utama di kota 1000 sungai ini. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, pembangunan drainase di Jalan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan baru sekitar 20% atau 153 km. Sejumlah drainase bahkan masih belum optimal disebabkan penyumbatan. Hingga tahun 2025, drainase di Kota Banjarmasin tercatat baru terbangun 20% atau sekitar 153 km dari panjang jalan di Kota Banjarmasin. Dampaknya, sejumlah wilayah di kota ini rentan tergenang saat hujan dan pasang naik. Kepala Bidang Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin Herwita Oktani bilang, selain pembangunan drainase, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk peran aktif warga, menjaga drainase agar tidak tersumbat sampah atau tanaman air. Kita memang mengharapkan juga dari masyarakat bisa membantu, gitu, misalnya tadi membersihkan yang gulma-gulma, gitu. Mungkin saluran primer di Banjarmasin juga memang banyak yang terhambat alirannya seperti sungai-sungai. Begitu nanti saluran primernya sudah tidak ada hambatan aliran, nanti kami dari bidang drainase juga bisa meningkatkan kapasitas kami juga di bidang drainase. Ini juga harus dengan dukungan anggaran yang cukup. Gitu. Salah satu kawasan yang kerap tergenang air adalah Jalan Hasan Basri. Pengelolaan drainase di kawasan ini diharapkan dapat mengurangi genangan air saat cuaca ekstrem. Untuk mengurangi tadi banjir tergenang tuh, supaya bisa airnya tuh turun keluar gitu nah. Perlu dan sangat diperlukan sangat diharapkan lah pada pihak yang berwenang lah. Peran semua pihak dalam menjaga drainase agar berfungsi optimal memang sangat diperlukan karena rawan tersumbat aliran yang belum mencapai ke sungai besar dan banyaknya sungai yang belum ternormalisasi. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai ditabrak tongkang, Jembatan Mahakam Ulu jalani uji kelayakan. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, banjir yang terus berulang di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya bersifat darurat saat kejadian. Lewat sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya mitigasi dan penataan pembangunan sebagai kunci utama kesiapsiagaan masyarakat. Kondisi geografis Kalimantan Selatan yang rawan bencana alam, terutama banjir, menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Bertempat di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka memberikan pemaparan terkait Perda Penanggulangan Bencana kepada elemen masyarakat. Perda Nomor 6 Tahun 2017 ini merupakan landasan hukum komprehensif yang mengatur penanganan bencana mulai dari tahap prabencana,
tanggap darurat, hingga rehabilitasi rekonstruksi. Supian HK menegaskan, poin penting adalah peran aktif masyarakat dalam mengikuti arahan pemerintah terkait standar pembangunan hunian yang aman dari ancaman air. Nomor 6 tahun 2017 itu sangat maknanya pengajiannya sudah kami serahkan dari Pemda Jakarta Bupati. Nanti Bupati selaku partai politik bisa menyampaikan kepada lurah, lebih khusus lagi kepada desa-desa untuk beginilah tata cara membuat rumah, bagaimana dampak negatif positifnya. Kami adalah kami yakin dan percaya karena Bupati sudah 5 tahun gabungan kita, dia sangat memahami. Sosialisasi ini disambut positif oleh Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani. Mengingat Kabupaten HSU merupakan daerah langganan banjir. Pemahaman terkait kriteria penataan wilayah dinilai sangat penting agar pembangunan ke depan tidak memperparah dampak bencana. Sungai Utara ini kan rentan tentang bencana banjir. Nah, jadi banyak yang kami dapatkan nanti dipelajari tentang perda yang beliau sampaikan tadi. Dari Pak Haris Maki, narasumber juga sudah menyampaikan nanti kriteria-kriteria apa untuk membangun rumah agar penanganan banjir, khususnya penanggulangan banjir atau penanggulangan bencana di Hulu Sungai Utara bisa kita tangani secara komprehensif. Dengan sosialisasi yang masif, DPRD Kalsel berharap implementasi perda ini dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, risiko kerugian material maupun korban jiwa akibat bencana di Kalimantan Selatan dapat ditekan secara signifikan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, antrian panjang kendaraan terjadi saat Jembatan Mahakam Ulu di Kalimantan Timur ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk uji kelayakan jembatan usai ditabrak tongkang. Antrean panjang didominasi truk angkutan berukuran besar terjadi saat tim uji teknis Dinas PUPR Kalimantan Timur melakukan uji beban di Jembatan Mahakam Ulu pada Sabtu 17 Januari 2026. Para pengendara truk terpaksa antre hingga 2 jam lamanya. Terlihat antrian terjadi dari arah Luabuah hendak menyeberang ke arah Luajanan, sehingga membuat pengendara truk sempat terhambat saat mengantar barang. Macet lumayan. Dari jam berapa tadi, Bang? Dari jam setengah 12. Setengah 12. Ya. Ini berapa jam ini, Bang? Sudah ada berapa jam ngantri? Sudah 2 jaman lah. Ini bawa apa, Bang? Bawa kanopi. Oh, barang ini ya, bangunan ya. Ya. Mau kemana, Bang? Ke Palaran. Palaran ya. Jadi kalau misalnya macet gini, enggak masalah, Bang, kalau untuk jembatan? Ya, sebenarnya menghambat juga sih. Oh, menghambat. Iya, ini masalahnya mau dipasang. Uji dinamis atau uji beban dan getaran dilakukan untuk mengetahui kondisi kelayakan jembatan usai tiang jembatan ditabrak tongkang beberapa waktu lalu. Tim uji menyebut hasil pengujian akan keluar 1 minggu dan hasilnya akan dikonversi dengan kekuatan saat jembatan dibangun. Jika perubahan kekuatan jembatan plus minus terjadi 5%, maka masih dinilai tergolong aman. Hasil nanti mungkin kurang lebih 1 minggu kita harapkan sudah bisa keluar untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan ini bisa aman, tapi kita menunggu hasil daripada analisis maupun hasil perhitungan dari teman-teman tim uji dinamis ini. Perbandingannya adalah terkait tentang natural frekuensi atau frekuensi natural dari jembatan. Frekuensi natural dari jembatan itu adalah perilaku dinamik atau perilaku struktur yang bisa dibaca dengan menggunakan alat yang tadi menggunakan akselerometer. Nah, akselerometer tadi akan mencatat acceleration, kemudian dikonversi menjadi frekuensi. Nah, frekuensi tersebut yang akan di-compare dengan hasil uji sebelumnya. Nah, perbandingan itu dilakukan selain dibandingkan dengan uji sebelumnya, juga dibandingkan dengan perhitungan analisis struktur ya secara current element method. Usai uji beban dan getaran, jembatan kemudian kembali dibuka. Antrian panjang kendaraan berangsur kembali normal usai dibantu Satlantas Polresta Samarinda. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Kota Balikpapan tegaskan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja di kilang Balikpapan.
Pasca peresmian kilang terbesar di Indonesia yang berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan Rahmat Marsud mengakui adanya peningkatan dari segi ekonomi, khususnya ekonomi mikro seperti pelaku UMKM. Rahmat Marsud juga menegaskan agar warga asli Balikpapan bisa berpartisipasi bekerja di kilang minyak sesuai dengan kualifikasinya. Pemerintah Kota Balikpapan juga akan minta penambahan kuota BBM dan LPG untuk memenuhi penambahan penduduk dan perkembangan kota. Kedepannya lebih kita tingkatkan lagi, apalagi dengan penambahan dari tenaga kerja yang kita prioritaskan adalah warga Kota Balikpapan. Nah itu harapan saya. Harapan kita itu, apalagi Pak, jangan ada harapan warga kan ada antrian Pak sama LPG juga murah dengan itu kan kalau masalah harga kan urusan pusat. Nah itulah tinggal kita menyampaikan ke pemerintah pusat, pembagian kota, karena kota kita ini kan terus bertambah, penduduk terus bertambah, berarti pemakaian juga akan bertambah. Nah itu juga akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk menambah kota di daerah Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan berharap adanya peningkatan ekonomi dengan adanya kilang terbesar yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur raih predikat kota sehat. Meski demikian, Dinas Kesehatan sebut masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya masalah stunting. Kota Balikpapan meraih predikat kota sehat Swastiwaba Wiwerda tingkat nasional pada tahun ini. Capaian ini menjadi salah satu indikator kemajuan Kota Balikpapan. Meski meraih predikat ini, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya yaitu angka stunting yang masih tinggi. Luar biasa karena ada 9 tatanan yang harus dipenuhi untuk menjadi kota sehat. Dan kita memang malah di bidang kesehatan yang agak bermasalah karena stunting kita naik. Malah itu yang minus, yang bagian dari faktor pengurangnya ya. Kalau yang lain, tatanan perhubungan, pariwisata, itu sudah mulai bagus semuanya. Pariwisata juga nanti kita akan jadikan pariwisata sehat gitu ya. Nah, itu yang harus kita buat inovasi-inovasi supaya bisa lebih maju lagi. Data hasil survei status gizi nasional kasus stunting di Kota Balikpapan mencapai 24,8%. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan terus memperbaiki layanan kesehatan dengan berbagai inovasi guna mewujudkan kota sehat dan bisa meraih predikat yang lebih tinggi lagi, yakni Swasti Saba Wistara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pertimbangkan kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB yang selama ini bersifat insidental untuk dipermanenkan dalam peraturan daerah. Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, langkah ini sekaligus menjaga daya beli di tengah berlakunya sistem opsen pajak. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan tengah menggodok rencana pemberian diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 25% untuk dituangkan ke dalam perda. Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Yani Helmi menilai, kebijakan ini sangat strategis untuk menjaga kepatuhan wajib pajak tanpa harus memberatkan ekonomi warga. Dalam kunjungan kerjanya ke Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, Yani Helmi menegaskan bahwa insentif diskon pajak masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan menetapkan diskon tersebut dalam regulasi daerah, diharapkan tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Kalimantan Selatan pada tahun 2026 tetap stabil dan meningkat. Kendaraan bermotor ini kita setiap dari tahun-tahun yang lalu sampai dengan terakhir tahun 2025 kita mendapatkan pajak ini mendapatkan diskon dari pemerintah. Nah, harapan kami apakah diskon ini bisa kita berlakukan terus sampai dengan tahun 2026 karena terkait juga pendapatan masyarakat yang belum begitu bagus ya secara ekonomi, dan ini kita bisa tuangkan dalam Raperda. Selain membahas wacana diskon, kunjungan ke Surabaya ini juga bertujuan untuk membandingkan kebijakan tarif pajak kendaraan antar provinsi. DPRD Kalsel turut menggali informasi terkait penerapan opsen pajak serta mekanisme bagi hasil antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota agar lebih transparan dan efektif.
Dengan adanya landasan perda diharapkan kebijakan diskon pajak tidak lagi bergantung pada keputusan tahunan, sehingga masyarakat dapat merencanakan pembayaran pajak mereka dengan lebih baik. Arpawi, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Wali Kota Pontianak ajak komunitas otomotif promosikan UMKM lokal. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara, Wali Kota Singkawang Chai Chwimi melantik 6 pejabat eselon 2. Wali Kota minta pejabat baru ini segera berakselerasi karena ada 2 agenda besar di depan mata, yakni perayaan Imlek dan bulan Ramadan. Wali Kota Singkawang Chai Chwimi pimpin langsung pelantikan 6 pejabat eselon 2, yakni Sekretaris DPRD Ruli Amri, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Muklis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Chantal Novianti, Kepala Dinas Pertanian Arpani, Kepala Dinas Penanaman Modal Desi Ivianti, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Al-Hatib. Kepada masing-masing pejabat ini, Wali Kota berpesan agar segera berinovasi dalam membangun daerah. Mereka sudah harus mengemas, mendesain sedemikian rupa sehingga ya masyarakat bisa tahu ya, mengundang seluruh wisatawan dimanapun berada bisa kita kasih. Dan yang terpenting lagi adalah menyampaikan, mempresentasikan ini ke Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Jadi kenapa kita perlu ekonomi kreatif pariwisata? Dengan adanya kita buat event-event ini, yang harus menjadi sasaran utamanya adalah UMKM-nya. Jadi ekonomi kreatifnya yang harus kita tonjolkan. Sementara itu, salah satu pejabat yang dilantik, yakni Moklis sebagai Kadis Parpora, menyebut keberadaan bandara akan terus berdampak positif terhadap perkembangan kota. Karena sebelumnya tamu yang datang harus buru-buru berangkat menuju bandara di kota Pontianak. Ada bandara, jadi dengan adanya bandara orang mungkin bisa lebih lama menginap di Singkawang. Karena sebelumnya kalau tidak ada bandara mereka harus pulang mengejar pesawat di Pontianak. Itu mungkin salah satu keuntungan kita. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang baik untuk pariwisata di Singkawang. Wali Kota Chai Chwimi juga meminta kepada pejabat yang dilantik untuk bekerja sesuai aturan dan menjauhi korupsi. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Kita ke informasi menarik lainnya. Saudara, jelang Imlek dan Cap Gomeh, replika naga bersinar mulai dibuat di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Replika naga ini, saudara, dibuat sejak jauh hari karena proses pengerjaannya cukup lama dan detail. Edwin adalah salah satu pengrajin replika naga di kota Pontianak. Jelang Imlek dan Cap Gomeh tahun 2026 ini, Edwin mulai mengerjakan pesanan replika naga bersinar. Pembuatannya diawali dengan menyiapkan bahan utama, yaitu bambu. Bambu-bambu tersebut kemudian diraut dan dibentuk sesuai kebutuhan. Dalam proses pembulatan dasar, pengerjaan masih bisa dilakukan sendiri. Namun, untuk tahap lanjutan seperti penempelan kain, ornamen, dan detail lainnya memerlukan bantuan pekerja lain. Menurut Edwin, bagian tersulit terletak pada bagian kepala. Meski demikian, seluruh detail kepala tetap dibuat sekitar 60% dengan bahan dasar bambu dan sebagian dari rotan, kain, serta tali sebagai pengikat. Setiap replika naga dibuat khusus sesuai permintaan pemesan, terutama untuk warna. Untuk membuat satu replika naga utuh, dibutuhkan waktu hingga 2 bulan, dengan jasa pembuatan mencapai puluhan juta rupiah. Khusus bagian kepala, proses pembuatan bisa memakan waktu hingga 2 minggu, dengan tingkat kesulitan terletak pada detail, proporsi, dan keseimbangan gerak saat dimainkan. Bisa kalau dari proses pertama-tama awal-awal yang buat masih saya sendiri, habis itu kalau kepala udah jadi, teman-teman biasa datang bantu bang. Dari proses tempel kain, tempel list-list emas ini, tempel sisik nanti dibantu dengan teman-teman semua. Kalau buat naga prosesnya tentu di rangka kepalanya bang, memakan waktu yang lebih lama karena dari bentuk-bentuknya,
Detail-detailnya semua kita bentuk dari bambu semua. 60% itu semua dari bambu, Bang. Bambu, terus ada beberapa bagian dari rotan kayak di sini, di depan dari rotan supaya tidak patah kan. Habis itu sisanya udah kain sama tali untuk ikatnya aja. Salah satu pemesan Ati menyebut, replika naga akan digunakan saat atraksi Cap Gomeh 2026. Dalam atraksi tersebut, panitia akan menyiapkan 100 orang, 80 orang diantaranya sebagai pemain. Kita ada rencana untuk mengikuti Cap Gomeh 2026. Jadi kita ada arakan-arakan nih di pas malam puncaknya, ada lampu warna-warni, dan kita pasti akan lebih meriahi tahun ini 2026 ini. Dan kita akan menerusin budaya kita, naga Cap Gomeh kita ini. Di tengah perubahan zaman, semangat para pengrajin ini menjadi bukti bahwa tradisi tidak hanya untuk dikenang, tapi untuk terus dihidupkan. Dari bambu sederhana, lahir sebuah karya besar yang menjadi simbol harapan dan perlindungan. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak komunitas otomotif ikut bangun daerah dengan kolaborasi promosi dan mendorong UMKM lokal. Selain itu, saudara, mereka juga diharapkan menjaga kondusivitas termasuk ketika di jalan raya. Pemerintah Kota Pontianak mendukung penuh pelaksanaan berbagai event masyarakat termasuk yang bertaraf nasional. Selain memberikan hiburan, beragam kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat memancing daya tarik pariwisata. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mengajak komunitas otomotif ikut membangun daerah baik lewat kolaborasi promosi maupun memperkenalkan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Kelebihan dari Kota Pontianak yang ramah tamah ya harus kita tingkatkan terus. Oleh sebab itu, dengan kota yang kondusif seperti sekarang ini, makanya jadi banyak kegiatan-kegiatan nasional itu berada di Kota Pontianak. Salah satunya karena suasana masyarakatnya. Tadi teman-teman dari Jakarta mengapresiasi, Pak, Kota Pontianak pertama bersih, hijau, penduduknya ramah tamah, misalnya. Kota Pontianak dipilih karena memiliki keberagaman identitas yang unik dan sangat potensial. Bahwa kita yang tinggal di Kalimantan, gitu ya, bahwa kita hari ini di Kalimantan secara umum itu punya kondisi ekonomi yang lebih stabil, ya, lebih stabil, lebih baik dibanding yang lain. Nah, bagaimana dengan Pontianak? Pontianak pun demikian. Pontianak adalah salah satu kota yang memberi kontribusi cukup besar di Kalimantan Barat. Demikian juga di Kalimantan. Pontianak mempunyai titik strategis untuk Daihatsu. Pemkot Pontianak menjelaskan peran semua pihak sangat diperlukan dalam menjaga kondusivitas, keamanan, dan kenyamanan bersama, dimulai dari lingkungan komunitas, saling toleran, hingga di jalan raya. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Sebuah kapal wisata KM Teman berjalanan di Sungai Mahakam, Samarinda terbakar pada Sabtu 17 Januari pukul 18.21 WITA. Kapal saat itu tengah membawa penumpang wisata susur sungai. Penumpang di atas kapal terlihat panik berusaha menyelamatkan diri. Saat kejadian, sebuah kapal LCT atau kapal angkut dan kapal nelayan membantu memadamkan dan mengevakuasi penumpang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 68 penumpang dilaporkan dievakuasi dengan selamat. Diduga api berasal dari genset sehingga membakar bagian sisi buritan kapal. Untuk kejadian kapal yang terbakar tadi sekitar pukul 18.21. Ada berapa orang, Bang, di atas jumlah kapal? Sesuai dengan yang kami terima di daftar manifest ini ada 68 orang, Bang. Untuk 68 orang ini alhamdulillah selamat semua, Bang. Izin, Bang, untuk alat safety semuanya lengkap, Bang. Life jacket atau jaket pelampung atau apar semuanya lengkap, Bang.
2 orang terdiri dari nahkoda dan 1 ABK dibawa oleh Polairut Polresta Samarinda untuk dimintai keterangan. Untuk yang terbakar di bagian belakang, adapun di bagian belakang itu penyebabnya diperkirakan genset yang terbakar. Yang dibawa ke kantor Polairut membawa kru kapal serta saksi-saksi ke kantor Satpol Airut. Semuanya dibawa ke kantor Satpol Airut untuk dimintai keterangan. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan polisi. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini terjadi di Jalan Parit Haji Husin II. Tim yang bergerak melakukan upaya pemadaman dari siang hingga malam hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalbar, Asrul Putrananda bilang, hal ini agar karhutla tidak meluas. Masyarakat juga diimbau waspada dan tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan pembakaran. Jadi kebakaran lahan di Parit Haji Husin II ujung, ini mereka lagi padamkan, ada BPBD, TNI, Orjet, relawan Samsat, lalu Darah Hitam, ada Cipto, lengkap semuanya, luar biasa. Aksi gotong royong massal dilakukan oleh elemen masyarakat 4 kelurahan di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Petugas dan warga memfokuskan pembersihan pada area drainase utama, akses jalan, serta area sekitar rumah warga yang sebelumnya terendam banjir cukup parah. Kelurahan Landasan Ulin Selatan menjadi salah satu titik prioritas, mengingat kawasan ini baru saja melewati masa kritis genangan. Pembersihan saluran air dinilai sangat krusial untuk memastikan aliran air tetap lancar dan tidak kembali meluap jika terjadi hujan lebat. Karena juga kebetulan daerah ini kemarin yang terdampak banjir, nah jadi kami rasa juga kami membantu warga yang memang kami lihat pada saat kunjungan ke lapangan banyak sampah. Nah, jadi mereka sudah kebanjiran, kemudian juga ternyata ini banyak sampah yang masuk rumah pada saat banjir. Antusiasme warga terlihat tinggi dalam kegiatan ini. Sebanyak 15 orang dari setiap RT dilibatkan untuk menyisir sampah-sampah yang terbawa arus banjir. Ketua RT setempat mengaku kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi lingkungan. Itu antusiasnya luar biasa lah dari masyarakat dan ini sangat membantu lah dalam dampak banjir. Ada berapa masyarakat yang dilibatkan, Pak? Di sini ya kurang lebih 15 orang lah kita libatkan. Pemerintah Kecamatan Liang Anggang merencanakan aksi ini sebagai agenda rutin bulanan secara bergiliran. Langkah ini diambil bukan hanya untuk fisik lingkungan, namun juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia dan balita dari ancaman penyakit pasca banjir. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Fida Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.